Pria ini harus menghabiskan 1 juta dolar sehari untuk diizinkan pulang. Ternyata hidup orang kaya itu berat juga ya. Pria ini dalam 1 bulan harus habisin 30 juta dolar. Dengan permintaan dalam 1 bulan tidak harta yang tersisa termasuk rumah, mobil. Dll. Tidak boleh kasih tahu ke siapa juga berhasil dia akan mendapatkan mewarisi kekayaan 300 juta dolar ayahnya. Jika dia gagal 300 juta dolar akan diberi ke orang lain. Semua mengatakan jika sangat sulit untuk menghasilkan uang. Sangat mudah untuk menghabiskan uang, tetapi dalam masalah ini harus habiskan uang di mana? Tantangan dimulai, kepala pelayan membawa dia ke bank. Di sini sudah siapkan segunung uang senilai 30 juta dolar, tinggi hingga 1 meter. Banyak uang seperti ini, sangat sulit untuk membelanjakannya dengan benar. Langkah pertama dalam membelanjakan uang adalah mempekerjakan orang. Jadi dia mengundang seorang videografer untuk mengikutinya dan merekam seluruh proses menghabiskan uang ini. Dia bertanya kepada sinematografer berapa biaya untuk membuat film, sinematografer menawarkan 4.000 dolar. Dia tidak banyak bicara, dia menawarkan 10 kali lebih untuk menyewa juru kamera. Langkah kedua adalah temukan manajer keuangan. Karena menghabiskan begitu banyak, harus ada orang untuk menulis semuanya. Jadi dia menyewa seorang manajer untuk membuat catatan semua jadi beres. Permintaannya sangat aneh, katanya kepada manajer. Jangan berpikir bagaimana menghasilkan uang, pikirkan saja bagaimana menghabiskan semua uang. Langkah ketiga karena 30 juta ini adalah uang cash, sangat tidak nyaman untuk dibawa. Takut dirampok. Jadi dia harus melindungi uang ini, dia menyewa tim keamanan. Gaji bulanan masing-masing 10.000 dolar, dia mempekerjakan 10 orang. Jadi tidak ada yang berani memiliki niat jahat dengan uang dia lagi. Setelah bersiap-siap, dia langsung berangkat. Awalnya, dia membeli banyak barang untuk diberikan kepada orang lain, sehingga uangnya akan cepat habis. Dia melihat kalung senilai beberapa ratus ribu dolar dan bertanya kepada asistennya apakah dia menyukainya. Tetapi asistennya menolak, katakan banyak orang yang bisa diberi makan dengan uang ini, tidak perlu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Setelah mendengarkan pemeran utama, dia pergi karena aturannya adalah tidak memaksa membeli barang untuk orang lain. Dan dia bahkan tidak bisa mengatakan tantangan uang ini. Misi kebutuhan orang untuk relawan. Pepatah seorang asisten membuatnya berpikir, ada banyak orang miskin di jalan yang membutuhkan bantuan. Maka dia dapat menggunakan uang ini untuk mengundang mereka makan. Dengan begitu dia bisa menghabiskan banyak uang. Jadi dia pergi ke restoran paling mahal di kota. Ketika dia hendak pergi, dia menyadari dia tidak punya mobil, jadi dia melambaikan tangan. Setelah berbicara dengan sopir taksi, ia memutuskan untuk membiarkan orang ini menjadi sopirnya dengan gaji 20.000 dolar. Pengemudi tentu saja sangat senang. Begitu saja, mempekerjakan orang membantu dia menghabiskan 200.000 dolar. Selanjutnya di restoran termahal di dunia. Dia meminta anggur paling mahal di sini. Direktur menjawab bahwa Lafite berusia 82 tahun seharga 8.000 dolar. Lalu dia meminta hidangan paling mahal di sini. Ini kepiting raja, 1.000 dolar per ekor. Setelah mendengar ini, pemeran utama pria memutuskan untuk bayar buat semua di restoran ini. Lalu setiap meja harus ada lati dan kepiting raja. Jadi setiap meja berharga puluhan ribu dolar. Kali ini, dia hasil menghabiskan 1 juta dolar. Di malam hari, pemeran utama pria pergi mencari tempat tinggal. Ini adalah hotel terbaik. Dia memutuskan untuk menyewakan seluruh hotel ini untuk timnya. Dia pergi ke meja depan dan bertanya berapa tarif kamar di sini. Tetapi direktur mengatakan bahwa kamar di sini akan disewakan dalam 2 minggu ke depan. Dia bertanya lagi, berapa harganya? Direktur menjawab, 100.000 dolar. Ketika dia mendengarnya, dia langsung menawarkan 1 juta dolar. Mendengar nomor ini, direktur langsung setuju. Memang jika punya uang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Banyak media datang ke sini. Dengan banyak proyek untuk diinvestasikan. Semuanya adalah proyek yang luar biasa, seperti membawa air ke Sahara, membuat pabrik di Kutub Selatan. Tentu saja, dia akan berinvestasi pada proyek itu, tetapi beberapa proyek yang masuk akal, dia tidak mau. Akhirnya investasi ini sudah habiskan 5 juta dolar, di tangan masih ada 20 juta dolar lagi dan belum tahu harus habiskan uang itu di mana. Pada saat itu, pemeran utama pria berpikir bahwa dia akan membeli saham rongsokan, uangnya akan dihabiskan dengan sangat cepat. Jadi dia menyuruh asistennya untuk membeli saham yang buruk. Dalam beberapa hari uang puluhan juta dolar di tangannya mulai habis. Pemeran utama dengan gembira berpikir bahwa dia sudah kehabisan uang. Tetapi hanya beberapa hari kemudian dia menerima kabar buruk.
Tidak menyangka semua saham yang dia beli udah naik harga. Alasan ketenaran dia. Banyak orang ikuti dia untuk beli juga, dalam waktu ini, 30 juta dolar, $1 pun juga belum habis. Tetapi investasi dia, dapatkan umpan balik yang baik, karena itu sangat istimewa. Jelas ketenaran membuat tantangannya lebih sulit. Anda akan senang menghasilkan banyak uang, tetapi dia tidak. Karena dia tahu bahwa dia hanya sisa 2 minggu lagi. Bagaimana cara menghabiskan 40 juta dolar dalam 2 minggu? Begitu banyak uang ternyata sangat menyedihkan. Dia ambil uang untuk mencalonkan diri sebagai wali kota. Karena dia melihat acara TV program wali kota. Karena mencalonkan wali kota sangat mahal. Makanya dia mau ikut kegiatan ini. Yang paling mahal dalam periklanan, jika ingin mencalonkan diri, harus menginvestasikan uang di media. Gak lama iklannya ada di mana-mana. Di TV, koran, layar gede, di mana-mana semua pasti ada foto dia. Uang buat marketing menghabiskan semua uang punya dia. Permintaan dia sangat aneh, tolong jangan pilih dia. Tetapi berita ini menyebar, membuat orang berpikir bahwa dia adalah orang yang baik. Bagaimana orang bisa melakukan kebalikan dari apa yang dikatakan di koran? Ini membuat orang-orang suka dengan dia. Semua orang ingin tahu dengan orang seperti dia, bagaimana nanti jika dia menjadi wali kota. Hasilnya adalah, dia memenangkan pemilihan wali kota. Ketika dia menjadi wali kota melakukan pekerjaan ini, dia baru tahu bahwa dia akan mendapatkan gaji juga. Jika terus seperti ini, dia tidak akan bisa menghabiskan semua uang. Jadi setelah menjabat sebagai wali kota untuk hari pertama, dia menulis surat pengunduran dirinya. Tapi sebelum dia pergi, mereka juga memberinya gaji, $30.000. Tapi bagaimana menghabiskan $30.000 ini? Karena pemeran utama dulu adalah anggota tim bisbol, dia sangat merindukan mereka. Jadi dia memutuskan untuk mengundang timnya bermain. Dia menyewa pesawat untuk mereka. Kemudian mengatur mereka di restoran yang bagus, dan mengundang mereka untuk makan malam. $30.000 sudah habis. Hari berikutnya adalah hari terakhir tantangan. Pemeran utama datang untuk menerima uang. Tetapi ketika dia memasuki lift, seorang pria memberi dia $20.000. Dan katakan ini adalah deposit $20.000 yang dulu. Dia pergi menemui kepala pelayan tetapi masih memiliki $20.000 di tangan yang belum dia habiskan. Menurut prosesnya, jika dia tidak menghabiskan semua uang ini dalam 10 menit, harta $300 juta akan menjadi milik kedua bank ini. Pada saat itu asisten dia tiba. Katakan bahwa $20.000 ini adalah uang yang tidak jelas. Pameran utama mengatakan uang ini diberikan kepada dia oleh orang lain. Bukan punya dia. Setelah mengetahui bahwa orang itu ingin menyakitinya, dia bergegas untuk memukulnya. Jika dia memukul orang, orang itu akan menuntut dia. Dengarkan ini, pemeran utama berpikir bahwa jika ada seseorang menuntut dia, dia akan menggunakan $20.000 ini untuk menyewa pengacara. Akuntan mencatat biaya pengacara. $30 juta sudah habis semua. Bel berbunyi, harta dengan $300 juta menjadi punya dia. Cerita berakhir di sini. Jika Anda memiliki $30 juta, bagaimana Anda akan menghabiskannya?